imajinasinya untuk menginterpretasikan ataupun mempresentasikan ataupun melihat apa ini yang ingin dibedakan oleh anak ini, kira-kira apa ya maksudnya. Nah, itulah yang dimaksud namanya pantomim, dengan ekspresi tubuh dan ekspresi dan juga tubuh. Dari kata pantomim itu berasal dari bahasa Latin, yaitu pantomimus, yaitu meniru segala sesuatu. Jadi awalnya pantomim itu berasal dari meniru, bisa meniru gaya, meniru sesuatu, bukan meniru benda. Dari sini kita akan belajar untuk menceritakan sebuah petualangan seru hanya lewat gerak tubuh kita sendiri. Jadi nanti sedikit kita akan praktek ya Bu, praktek sedikit soal bagaimana bermain pantomim. Lanjut, seni tanpa suara. Kulo gimana gitu? Dalam pantomim kita sama sekali tidak mengeluarkan suara atau dialog. Semua ekspresi senang, sedih, heran, hingga kaget sepenuhnya digambarkan melalui wajah lucu dan gerak isyarat. Maksudnya bagaimana? Jadi dalam pantomim itu seorang pelaku pantomim itu tidak boleh sama sekali untuk mengeluarkan suara. Nah, ini ada dua perspektif. Ada versi di dalam kompetisi, ada juga versi di dalam pementasan yang tidak kompetisi. Banyak sekali versi pantomim yang di dalam pementasan. Jadi kalau bukan kompetisi, kita bebas untuk mempresentasikan ataupun mementaskan pantomim itu sendiri. Kalau mungkin misalnya kalau dengan menonton pantomim di dalam pementasan yang non lomba ataupun non kompetisi, kok di sana ada suara, padahal kan di sini kan tidak, gitu kan. Nah, ini yang saya maksudkan di sini itu lebih mengarah ke secara garis umum. Kadang ada seniman pantomim yang dia itu tidak mengandalkan musik sebagai penghantar suasana, tapi musiknya sebagai diri sendiri. Misalnya contoh, ketika mengambil sesuatu, mau melempar, beliau pakai musik full tubuh. Jadi misal contohnya pakai tubuh ataupun mungkin suara. Contoh mengambil batu, seperti itu. Kadang ada yang seperti itu. Namun, apakah di dalam kompetisi diperbolehkan? Di dalam judis yang saya ketahui itu tidak, karena di dalam seni pantomim sudah dijelaskan bahwasanya kita sama sekali tidak mengeluarkan suara ataupun dialog. Karena apa? Karena pantomime itu ekspresi, panto itu gerakan. Jadi jelas bahwasanya yang harus ditekankan di sana itu adalah bagaimana memahamkan penonton, memahamkan yang pelaku kita harus memahamkan pementasan pantomim itu benar-benar tidak sama sekali tidak pakai dialog seperti itu. Jadi pakai gerak isyarat saja. Contohnya dalam keseharian kita sebenarnya kita itu sudah melakukan kegiatan pantomim sebenarnya. Contohnya menyapa teman, misalnya dari jauh kita nggak dengar nih suaranya, atau mungkin terlalu jauh mau teriak pun nggak enak, pada akhirnya cuma gini aja. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk kegiatan gerakan pantomim atau enggak?
Misal contoh Bu, mungkin dengan bisa menebak, coba tebak apa yang saya gerakan ya. Contohnya seperti ini. Ayo makan, ayo kesini makan ke sebelah. Nah, seperti itu Bu. Jadi pantomim itu bagaimana aksi dan reaksi itu saling memahami. Ngerti ya, saling memahami. Misalnya contoh seperti ini. Iya, no. Jenengan paham mboten? Nopo? Nah, pahamnya kan seperti itu. Padahal sebenarnya mau ngapain nih? Kan itu nggak tahu. Pada dasarnya seperti itu. Jadi begitu gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan soal ini tadi? Belum punya gambaran untuk ditanyakan. Belum ada gambaran? Oh, nopo gambaran. Oh, ya. Lanjut ya. Ekspresi. Nah, kita mulai dulu dari ekspresi. Jadi, wajah itu adalah media utama dalam menyampaikan pesan. Jadi misalnya ketika contohnya ketika sedang mengentaskan pantomim dengan ekspresinya harusnya enak, kamu di situ ekspresinya seneng loh, tapi cuma gini loh. Enak dong buatan ya. Nah, wajah itu sebagai media utama dalam menyampaikan pesan emosi secara instan. Jadi itu yang paling utama. Yang paling utama adalah wajah. Bagaimana ekspresi itu bisa tersampaikan. Emosi yang cepat. Jadi kamu harus melatih wajahmu agar bisa berubah dengan cepat dari ekspresi gembira menjadi takut ataupun hilang. Maksudnya bagaimana? Ini sebagai tutorial saja. Jadi ekspresi itu harus dibangun dengan rasa, dengan emosi, dengan rasa, dan disesuaikan dengan ide yang ingin disampaikan di situ. Lanjut, kontak mata. Misalnya nih, ekspresi saya pengennya gambarin ekspresi senang, tapi cuma ini aja. Kurang kan? Nah, di dalam teknik acting, pantomim ini sebagai teknik dasarnya. Di teater pun teknik dasar dalam berakting itu pun juga ada di dalam pantomim seperti itu. Jadi di dalam olah ekspresi wajah itu adalah media utama. Seperti itu ya Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Yang ditanyakan belum? Harus mengenal di dalam. Mungkin kalau misalnya saya ingin bertanya dulu, kira-kira ekspresi itu, emosi itu ada apa saja Bu? Mungkin dari apa saja? Sedih, takut, marah, Sedih, senang, kecewa, malu, malas, takut, terkejut, gelisah. Ada banyak ya Bu. Nah itu bisa dieksplor nanti. Lanjut. Nah ini ada lagi ekspresi wajah lucu. Kenapa pantomim itu harus lucu? Karena pantomim itu menghibur. Ngerti ya? Kenapa kok pantomim itu hanya untuk anak-anak? Sebenarnya tidak. Saya sendiri di sini kan juga bukan ada anak-anak ya. Bukan ada anak-anak. Jadi pantomim itu saya ingin menekankan bahwasanya pantomim itu bukan hanya untuk anak-anak saja. Jadi untuk orang dewasa pun juga penting. Kenapa kok lebih ditekankan pada anak-anak? Tujuannya supaya anak-anak itu bisa mengeksplor geraknya, bisa lebih aktif geraknya, ekspresinya ke hal yang paling positif. Tuh, seperti itu. Lanjut. Olah tubuh kreatif. Nah, tadi kan sudah ekspresi ya. Sekarang ke tubuh. Tubuh itu sebagai alat instrumen utama dalam ekspresi.
selain wajah, tubuh ini juga penting untuk menyampaikan sebuah pesan. Contohnya seperti tadi, kayak contohnya saya menyapa. Kalau cuma hanya ekspresi saja kan nggak mungkin ya teman. Kan kurang kan jadinya tubuh ini harus ikut, harus ikut menjadi instrumen juga dalam berekspresi. Jadi harus selaras karena pantomim itu juga seni kolektif di dalam satu kesatuan ekspresi dan juga tubuh. Seperti itu nih, biar apa? Biar tersampaikannya lebih jelas. Seperti itu. Ada beberapa contoh gerakan. Sebenarnya kita eksplorasinya gerak dan juga ekspresi itu kita sesuaikan saja dengan kebiasaan dan keseharian kita. Namun kalau di dalam pementasan panggung ataupun di dalam pementasan kompetisi, kenapa kok harus lebay? Gerakan sebenarnya nggak lebay, tapi gerakannya lebih ditonjolkan. Tujuannya apa? Tujuannya biar penonton itu paham, tahu maksudnya seperti itu. Nanti ya, ada sesuatu yang nyata sekitar kita mesti tak terlihat. Nah, selain olah tubuh kreatif, ekspresi, ada juga imajinasi. Bagaimana imajinasi kita itu harus bisa sampai pada penonton. Contohnya, jenengan tahu niki nopo? Gelas. Tahu gelas. Nah, ini kan merangsang daya imajinasi. Contohnya seperti itu. Ada lagi. Buka pintu. Ada lagi. Naik sepeda. Contoh lagi. Saya di Brunei. Ada lagi contoh. Mompa. Ada lagi. Buka lemari. Pakai baju. Pakai celana. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi gerakan pantomim itu bagaimana penonton dan juga pemain itu benar-benar bisa memahami geraknya. Jadi seperti tadi, jenengan paham apa yang saya sampaikan. Itulah yang namanya pantomim. Lanjut. Nah, ini biasanya yang nanti yang akan ditanyakan biasanya. Langkah membuat pentas. Yang pertama, kita harus tahu ibunya, cari dulu. Jadi di dalam kegiatan pantomim itu pasti ada cerita Membuat tema dulu. kita harus membuat ceritanya. Nah, cerita itu kan biasanya kita harus menyesuaikan dengan temanya apa. Jadi, kalau ini yang saya dengar TK itu juga mengadakan kompetisi lomba pantomim gitu. Iya, yang dari TK, yang RA masih akan. Mau akan. Kalau yang TK sudah. Oh, yang TK sudah. Oh, yang RA. Yang RA yang akan. Oh, yang akan. Oh, iya. Nah, biasanya kita harus paham dulu apa jenisnya. Jadi kalau di dalam kegiatan kompetisi, sebelum kita membuat sebuah cerita, kita harus tahu dulu kira-kira tema apa yang ingin dijelaskan. Misalnya
Tema di sana adalah pantang menyerah, seperti itu. Nah, berarti kita olah bagaimana kita mendeskripsikan sebuah cerita itu. Misalnya kalau pementasannya dua anak berpasangan, ya ini bagaimana kita eksplorasi anak ini ke dalam pesan pantang menyerah itu seperti apa sih? Bisa di mana aja, bisa di keseharian, di rumah, di sekolah, maupun di kegiatan bermain. Intinya pantang menyerah, namun harus tetap sesuai dengan kaidah pantomim, seperti itu. Cari ide dulu. Nah, berarti kalau cari ide, berarti kita harus mencari dulu apa konflik. Kita harus mencari dulu apa konfliknya. Kalau kita tidak tahu konfliknya, cerita itu akan terasa biasa saja. Seperti itu ya. Lanjut, ketika kita sudah mencari ide, kita sudah menemukan ide, baru kita mulai melatih geraknya, gerak dan ekspresinya tadi. Setelah itu, setelah kita membuat cerita bahasa tubuh, ya kan, kayak seperti itu tadi bahasa tubuh itu. Selain itu, setelah jadi kita membuat musik. Nah, musik itu sebagai bentuk penghantar suasana. Penghantar suasana dalam pantomim itu juga ada musiknya. Biasanya ada musiknya Bu, dan memang membuat. Tapi bisa membuatnya dengan mudah kalau gitu. Hanya tinggal nyambungin aja. Kecuali kalau pakai komposer itu beda lagi. Terus lanjut kostum dan rias. Nah, mungkin ibu-ibu di sini sudah paham tentang riasan wajah? Pantomim? Belum ya? Nah, mungkin dengan bisa nyontoh ini foto ini. Ini frame. Jadi riasan pantomim itu yang paling mendasar seperti ini saja cukup. Jadi kalau di dalam kompetisi, kenapa kok tidak boleh ada coret-coretan di sini? Atau mungkin dikasih kayak model bagus gitu. Jadi ada sudutnya merah di sini, atau mungkin di sini di hitam dibuat joker, dibuat wah itu. Nah, itu malah sebenarnya mempengaruhi ekspresi daripada anaknya ketika pentas. Betul sekali. Jadi seperti ini, cukup seperti ini saja. Jadi ini nanti pakai lipstick merah, terus ini pakai body painting. Namanya ini body painting. Body painting itu kalau di daerah saya ada banyak, sebenarnya ada 3. Jadi ada yang namanya mereknya Rani, ada yang mereknya Viva, ada yang mereknya Latulit. Nah, mungkin ini yang sesuai dengan versi saya nih. Versi saya itu kalau body painting itu memakai Latulit. Kualitasnya cukup bagus. Iya, Bu. Jadi kalau misalnya Latulit itu cuma kelemahannya crack itu retak. Tapi kalau misalnya dari jauh aman sekali. Cuman kalau dari dekat, melihat dari dekat biasanya retak, dunia retaknya. Gitu. Cuman memang karena retak itu karena ada kontur. Jadi ketika berekspresi kan pastinya kontur-kontur ini ya. Nah itu dilatih seperti itu. Ada yang mahal, namanya PM. Itu belinya jarang sekali kalau di toko kosmetik. Itu adanya di online. Namanya PM. Seperti itu. Ini semua juga body painting. Ini body painting. Ini juga ada sebenarnya body painting. Tidak harus lipstick. Sebenarnya bisa juga pakai lipstick. Biasanya saya pakai lipstick kok. Nah nanti mungkin saya juga akan mempresentasikan bagaimana teknik cara make up. Betul ya? Lanjut untuk kostum itu sebenarnya tidak harus ditakuti. Tidak harus seperti ini, kotak-kotak gini, enggak. Sebenarnya bisa kreatif, bisa pakai batik, boleh, bebas sebenarnya. Tapi kadang ada yang modelnya garis-garis. Iya, kadang identik dengan garis-garis seperti ini. Tapi sebenarnya tidak harus, Bu. Jadi
kadang ada yang di modelnya dikreasikan, kadang ada yang pakai suspender, kadang ada yang pakai suspender, ada juga yang modelnya pakai batik, memakai apa itu kayak apa ya, kayak sing baju cowboy itu, kadang seperti itu. Kadang ada yang pakai jas juga seperti itu. Kalau sebiasanya saya pakai rompi, anak saya pakaikan rompi. Jadi rompinya itu kadang ada yang full batik, ada juga yang saya kreasikan tambah batik, ada juga polosan. Itu yang penting kreativitas sebenarnya kalau di situ. Nah untuk kostum sebenarnya tidak berpengaruh, namun kadang ada juga yang mempersoalkan gitu. Yang penting efektivitas gerak itu tidak terganggu dengan adanya kostum. Jadi kostum itu harus sesuai dengan tubuhnya anak, seperti itu. Kalau misalnya kebesaran kan juga nah, dilihat gitu. Mungkin seperti itu kalau untuk kostum. Setelah itu siapin tas. Jadi dimulai dari membuat ide, setelah membuat ide latihan gerak, setelah itu kostum, setelah itu pentas. Mungkin ada yang mau ditanya? Iya, iya. Kalau sebenarnya di dalam pementasan pantomim tidak harus memakai lengan panjang, boleh pakai lengan pendek. Oh seperti itu. Kalau saya rasa selama saya berada di FLS, sebenarnya itu tidak berpengaruh sama sekali, tidak masuk ke dalam penilaian. Yang jelas kalau misalnya ada kostum di situ, kreativitasnya hanya diambil dari bagaimana kostum itu cocok atau tidak, sesuai dengan tema atau tidak gitu. Ataupun mungkin kalau biasanya bahkan kemarin pun kita coba untuk menyesuaikan tema di jenjang SMP kemarin, kan temanya kan Lautku yang Indah. Kita kan akhirnya memakai baju pantai itu. Ternyata juri itu malah tidak menghendaki seperti itu. Kenapa kok tidak menghendaki seperti itu? Ya karena identitas pantomimnya jadi kabur gitu. Jadinya tetap identitas pantomim itu seperti kayak pakai rompi ataupun mungkin pakai versi apa ya, mungkin kayak baju badut tapi dikreasikan lagi dan tidak seperti badut juga gitu. Kalau badut kan besar, nah ini lebih kecil ataupun mungkin bisa menyesuaikan dengan postur tubuh begitu. Mungkin ada lagi ataupun mungkin mau dikreasikan dengan topi koboi. Nah hanya segini Bu, resikonya topi itu ketika gerak jatuh. Nah, kadang anak itu tidak sadar, ketika jatuh diambillah topi itu dipakai lagi. Nah, di dalam kegiatan kompetisi itu berpengaruh, akan menjadi pengurangan nilai. Kenapa? Karena betul, satu itu, yang kedua sudah memakai properti. Nah, sedangkan biasanya di dalam jukis itu pantomim itu tidak boleh memakai properti apapun. Begitu. Kalau misalnya mau dipakein kreasi lagi, misalnya kalau ingin masuk ke arah Nusantara, biasanya kadang dipakein udeng atau dikreasikan yang lain, gitu bisa. Begitu. Intinya sebenarnya yang paling aman kostum itu nyaman dan tidak berisiko jatuh, seperti itu. Mungkin untuk di sini ada pertanyaan, bagaimana cara membuat ide atau mungkin bagaimana cara membuat ide ya? Supaya tidak bergerak tubuhnya, tapi tepat sasaran pada topik. Oh baik. Jadi begini, ketika kita membuat ide diawali dengan pengenalan dulu. Contohnya si A, suatu hari si A sedang berjalan ke taman. Nah berarti nanti kita harus menyelesaikan dengan geraknya si A nanti kemana dulu. Nah ini balik lagi kepada ruang. Nah tema itu harus selesai dulu sebenarnya. Tema itu harus selesai dulu.
Mungkin saya kasih contohnya, saya ada naskah sebenarnya nanti seperti ini. Sebentar ini. Jadi contohnya seperti ini, kalau membuat naskah biasanya saya dari mulai dengan memberikan tema dulu. Kadang ada tema spesifik di dalam juknis, contohnya panggung menyerah ataupun bebas. Kalau bebas, kita bisa mencari referensi cerita itu banyak sekali. Kayak contohnya seperti ini. Ini kebetulan temanya bebas. Jadi tema di sini saya ambil kejujuran dan tanggung jawab. Pantomimer dari ada pemain namanya Ogi dan Budian. Terus setelah itu pesannya apa? Kejujuran adalah kunci utama dalam belajar dan tanggung jawab adalah bukti kedewasaan dalam bersikap. Setelah itu judul, berani judul itu bebas. Jadi biasanya saya mulai dengan pembukaan dulu. Pagi yang cerah, seorang anak bernama Bian sedang bersiap berangkat ke sekolah. Ia berjalan kaki dengan penuh semangat melewati berbagai rintangan di sepanjang jalan. Nah, ini nanti coba saya ambil presentasikan juga ya. Gerakannya ya. Contohnya Pagi yang cerah, berarti kalau pagi yang cerah itu hanya penggambaran di dalam sinopsis saja. Mau gerakannya bagaimanapun monggo. Yang penting untuk menggambarkan suasana pagi biasanya anak itu kan berangkat sekolah. Nah, kita ambil kuncinya dulu. Kuncinya di mana? Kuncinya di berangkat sekolah. Berarti kalau di berangkat sekolah dia bawa tas. Ngerti nggih? Kalau membawa tas, mungkin kalau versinya seperti ini kita bayangkan saja, kita imajinasikan saja membawa tas seperti apa. Dicangklong seperti ini boleh, ataupun mungkin tasnya miring. Nah, selempang diginikan, sudah cukup. Ini sudah menggambarkan dia membawa tas. Betul nggih? Bersiap berangkat sekolah, ia berjalan kaki dengan penuh semangat. Mungkin dia bisa dari keluar rumah bisa banget. Misalnya contoh dia pakai seragam, pakai bawa tas nggih. Ketika bawa tas, dia bergerak dulu. Bawa tas. Setelah itu mungkin dia buka pintu dulu. Bisa buka pintu. Jalan lagi. Tutup. Setelah itu ngapain? Langsung berangkat atau bisa pakai sepatu dulu? Pakai sepatu boleh duduk? Boleh. Ini juga boleh. Ambil sepatunya, pakai. Pagi satunya lagi, ambil lagi, pakaikan lagi. Sudah cukup. Ketika bergerak, ekspresinya harus muncul dulu. Ketika dia berangkat sekolah, kira-kira ekspresinya gimana? Ekspresinya gimana? Semangat kan? Semangat. Berarti kalau semangat gimana?
jalan. Tiba-tiba dia melewati rintangan. Rintangannya apa? Misalnya jembatan di situ. Jalan lagi, jalan lagi, misalnya seperti itu. Terus ada pesanan, boleh. Nah, seperti itu, nggih. Lanjut. Berjalan kaki dengan penuh semangat melewati berbagai rintangan di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, temannya Ogi datang dari belakang dengan mengendarai sepeda secara tergesa-gesa. Berarti dari belakang. Ketika si Brian jalan, ya kan, tiba-tiba dari belakang Ogi naik sepeda, anter. Ekspresi gimana? Nah gitu, seperti itu ya. Oke, bisa membayangkan? Wah, ini geraknya sulit ini ya, gitu ya. Geraknya susah ini ya, gitu ya. Sebenarnya mudah kalau paham. Insya Allah nanti coba bismillah, semoga jenengan bisa paham. Amin. Lanjut, mengendarai sepeda secara tergesa-gesa. Saat berpapasan, Brian menyapa Ogi. Berarti ketika berpapasan, ada satunya yang jalan gini, terus tiba-tiba dia naik buan terjut. Berarti Briannya menyapa kan? Tiba-tiba kaget, nyapa. Dia berhenti, seret. Berarti pas ketika jalan ini berhenti. Nah, noleh. Gitu kan? Nah, seperti itu. Lanjut lagi. Ini apa Ogi? Ogi pun berhenti dan memberitahu bahwa waktu masuk sekolah hampir tiba. Berarti menunjukkan jam tangan. Berarti mau telat toh? Tuh, cukup seperti itu. Nah, akhirnya Brian pun kaget. Naik. Jalan akhirnya. Ya. Buanter. Sana kemari. Geraknya mau diliarkan nggak apa-apa. Set. Sini, set. Turun. Balik lagi. Nah, lanjut. Saat itu akhirnya Brian ikut beritahu bahwa waktu masalah beda. Akhirnya Brian ikut berboncengan dengan Ogi sampai tepat waktu. Kan ya? Berarti sampai ke sekolah itu tepat waktu. Sesampainya di sekolah, Ogi terlihat gelisah. Ia baru menyadari bahwa dirinya belum mengerjakan pekerjaan pekerjaan rumah. Dengan panik, Ogi mencoba mencontek milik Brian. Berarti ketika dia turun dari sepeda, jalan menuju sekolah. Ngerti nggih? Jalan menuju sekolah. Nanti gerakannya nanti ada gerakan-gerakan. Lanjut misalnya ke ini sudah di sekolah. Di sekolah. Ini ada Brian, ini ada Ogi. Ketika Ogi lupa mengerjakan PR, ketika itu kan dia buka buku. Nah, lupa. Jadi cuma ekspresinya cuma gini. Lihat. Itu menjelaskan contohan gitu kan itu kan. Nah, Ogi karena dia mencontek itu salah atau benar? Salah. Berarti Ogi mencoba untuk tengil. Gitu. Lanjut, Des. Ogi terlihat gelisah mengerjakan rumah. Dengan panik, Ogi mencoba mencontek milik Brian secara diam-diam. Awalnya tidak ketahuan, ya kan? Tidak ketahuan. Setelah itu, tetapi lama-kelamaan Brian menyadari hal tersebut, langsung menegurnya. Ketika ekspresi baca-baca, berarti kan si Brian melihatnya ekspresi baca, baru kaget. Kita aja udah cukup. Ataupun mungkin itu udah cukup.
bisa seperti itu. Duh, hilang. Lanjut aja nggih. Setelah itu, setelah mencontek, ya kan, kembali lagi, ditaruh lagi bukunya. Setelah itu, Brian ngambil misalnya ada pulpen jatuh nih, der, pulpenku jatuh, ambil. Nah, berarti di sampingnya, Ogi di sini, ketika ada kesempatan untuk ngambil bukunya. Contoh. Nah, berarti otomatis Brian di sini, ketika tahu bukunya hilang, nah, bukunya nyari di sini, diambil rebutan akhirnya, ya kan? Terjadilah perebutan di situ. Nah, contohnya seperti itu. Ternyata ketika rebutan, bukunya sobek. Waduh, bukunya sobek. Akhirnya si Brian menangis. Marah, ya kan? Ekspresinya marah. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya karena Ogi merasa bersalah, akhirnya Ogi bertanggung jawab, mengajak Brian untuk membelikan buku. Akhirnya ngajak. Jalan lagi. Misalnya ini keluar, bayangannya sudah keluar. Nah, bayangan keluar itu bisa memakai ini kadang bisa saja dipahami, bisa saja tidak. Bisa dengan balik lagi keluar pintu seperti tadi, tapi harus konsisten. Konsistennya di mana? Misalnya contoh pintunya ada di sini, jadi ya keluarnya harus dari sini lagi, kembali lagi ke sini. Jadi nggak boleh ketika tadi masuk pintunya di sini, misal pintunya di sini, ini. Nah, terus ketika mau keluar dia di sini. Nah, itu sudah salah. Jadi konsistensi gerak itu penting. Nah, itu kembali lagi di sini. Gerak itu meliputi dari sini pundak, tangan, kaki. Ngerti ya? Ada banyak. Dasarnya dimulai dari tangan dulu. Biasanya saya mengajari anak-anak itu dari mulai gerak. Contohnya dari tangan. Bisa, monggo jenengan contohkan apa itu? Contohkan. Saya yang nyontohin sing, lupa. Nah, jenengan ikuti nggih. Coba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ampun. Nah, Drijine kaku kaku. justru itu yang diambil. Nah, jadi dimulai dari apa, Bu? Dari mungkin dari tangannya dilemaskan dulu. Ini namanya peregangan tangan. Nah, dibuat dilemes-lemeskan, tapi nggak lemes gini ya, Bu. Nah, lemesnya lentur, dibuat lentur, selentur-lenturnya. Oke. Ketika bermain kaca-kaca, jadi harus ada hentakan di akhir. Nah, gerakan terakhir. Bayangkan ngangkat kaca gitu. Iya, bayangkan kayak seperti kita berada di nempel di kaca. Nah, seperti itu. Nah, kalau nempel di kaca, tangan harus tetap konsisten. Nah, biasanya saya pakai kaki kalau misalnya kayak saya berdiri, pakai kaki. Eight. Yes. Nah, iya. Nah, itu
kalau misalnya main teknik kaca-kaca. Sebenarnya saya pengen kalian jadikan praktek gitu, lebih. Berdiri kak ya, praktek ya kak ya. Iya, praktek. Setelah ini praktek kok, Bu. Oh setelah ini praktek. Setelah ini praktek. Oke. Nanti ada lagi gerakan seperti ini. Nah, ini sebenarnya untuk melatih saja, melatih gerakan. Oke. Sebenarnya untuk melemeskan gerakan. Kadang kita melihat gerakan anak itu luwes gak kalau seperti ini. Oh, jadi tangannya nggak boleh ikut maju. Ya, Berarti badan. badannya yang maju sebenarnya. Tangannya tetap badannya sing. Nah, kalau Tangannya tangannya masih geser dipanggang. gini, nah berarti imajinasinya untuk menggambarkan oh, ini tembok ini masih belum tergambar. Harus tergambar dulu. Oh ini bayangan ini tembok. Gitu ya. Jadi seperti itu. Karena sudah selesai mati, sekarang monggo kita praktek dulu berdiri.